Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya Musa, ma laka walidari dhalimin falaysat laka bidarin akhrij anha hammak wa farigha biqalbik fabi'satid dar hiya illa li'amilin amila fiha al-khair fa ni'matid daru hiya. Ya Musa, inni mursidun lidh-dhalimi hatta akhudha minhu liman dhalamahu ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Masih dalam pembahasan wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat-wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat, di dalam hadis qudsi, dan juga yang Allah pernah mewahyukan kepada para anbiya, baik di suhufnya ataupun di kitab sucinya. Kemudian kemarin sudah diterangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan sampai wahyu yang kedua, yaitu ya Musa, wahai Musa, malaka walidari dhalimin, apa keuntungan kamu walidari dhalimin, untuk berurusan dengan dari dhalimin, rumahnya orang-orang zalim. Yang dimaksud dari dhalimin adalah ad-dunya. Untuk apa? Apa keuntungan kamu wahai Musa dengan kamu berurusan di rumah orang-orang yang zalim? Artinya apa? Dengan dunia. Falaisat laka bidar, bukanlah bagimu itu adalah tempat tinggal, rumah. Akhrij anha, keluarkan anha daripada dunia, hammaka, keinginan kamu. Wa farigha, dan berpisahlah, pisahkanlah itu dunia, biqalbika, di hatimu. Fabi'satid dar hiya, maka sejelek-jelek tempat adalah dunia. Illa, kecuali li'amilin, kecuali bagi orang yang beramal, amila fihal khair, yang mana dia beramal, melakukan amal perbuatan di dalam dunia al khair, daripada kebaikan. Fa ni'matid daru hiya, maka senikmat-nikmatnya tempat adalah dunia. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi Musa tentang jeleknya daripada dunia. Dunia ini bisa menjadi jelek, dan paling jeleknya tempat, bahkan dikatakan tadi rumah daripada orang-orang zalim. Dan juga dunia ini bisa menjadi rumah, tempat tinggal yang istimewa, tempat tinggal yang baik. Tergantung bagaimana orang manusia tadi itu memakmurkan dunia. Kalau dia gunakan untuk maksiat, maka itu adalah sejelek-jelek tempat. Tapi bagi orang yang ketika di dunia melakukan banyak kebaikan, beramal soleh, maka dunia menjadi tempat yang baik bagi dia. Kenapa? Ya karena dari amal perbuatan yang dia lakukan daripada kebaikan tadi itu akan menyebabkan dia bahagia di kemudian hari setelah meninggal dunia. Akhirnya apa? Dia mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala daripada surga. Ini adalah nasihat Allah kepada Nabi Musa. Dikatakan tadi Nabi Musa, ya Allah SWT memberitahu kepada Nabi Musa, malaka, apa keuntungan kamu
walidarid dhalimin, dengan kamu itu banyak memikirkan atau berurusan dengan darid dhalimin, rumah orang-orang zalim. Loh, kenapa dikatakan darid dhalimin? Kenapa dunia ini dikatakan tempat tinggal daripada orang-orang yang zalim? Karena memang cuman tempat, ya, dunia ini adalah tempat orang untuk melakukan maksiat. Hanya di dunia orang bisa melakukan maksiat itu ketika di dunia. Kalau di langit, nggak ada orang yang bermaksiat di langit. Nggak ada orang yang berani bermaksiat di langit. Karena itu setan ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi dia menolak, malah dia sombong, aba wastakbar, menolak kemudian sombong, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Di langit tidak ada tempat orang yang bermaksiat. Akhirnya apa? Diturunkan ke dunia. Karena bukan darud dhalimin. Darud dhalimin adalah dunia. Karena itu apa? Juga seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah daripada satu pohon, ketika Nabi Adam alaihissalam, ya, memakan itu buah pohon, akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala harus, ya, turunkan Nabi Adam, keluarkan daripada surga. Surga bukan tempat untuk orang-orang yang melakukan maksiat. Bukan dikatakan darud dhalimin. Darud dhalimin itu mana? Dunia. Ya, kalau mau tahu asal usul Nabi Adam itu ketika memakan buah, ya, ketika memakan buah sehingga Nabi Adam akhirnya apa? Harus keluar daripada surga. Karena asal usulnya ada ulama yang mengatakan, diriwayatkan di dalam kabar tentang Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam ini makan daripada buah daripada satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang mengatakan buah khuldi, ya. Karena apa? Karena, ya, setan mengatakan, mempengaruhi Nabi Adam, kalau dia makan daripada buah tadi itu dia akan kekal di surga. Karena itu dikatakan buah khuldi, ya. Karena ada kalimat kekal. Padahal apa? Bukan buah khuldi, bro. Buah khuldi akhirnya orang beranggapan, oh, kalau makan itu bisa kekal. Padahal itu adalah, ya, godaan daripada setan, fitnahan daripada setan supaya Nabi Adam mau makan. Dan sebetulnya Nabi Adam nggak mau makan, tapi ketika setan atau iblis tadi itu bersumpah dengan membawa nama Allah, dan padahal saat itu tidak ada yang berani bersumpah kecuali benar. Ini, ya, iblisnya bersumpah dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam percaya. Kemudian memakan itu buah. Setelah memakan itu buah, di dalam cerita tentang Nabi Adam di situ dikatakan ketika makan buah tadi itu taharrakat maidatuh, di lambungnya Nabi Adam ini bergerak, ya, kayak orang mau buang air besar loh, kruk, ya, bergerak di dalam perutnya. Kemudian bingung Nabi Adam ini, apa yang dia mau lakukan. Kemudian ketika bergerak itu maidatuh, ketika apa? Bergerak daripada maidahnya, akhirnya Nabi Adam bingung mau ditaruh di mana ini. Dia keluar, ya, keliling di sekitar surga, mau buang daripada apa yang mau keluar, tentunya kotoran. Dan di surga selama sebelum Nabi Adam makan daripada buah tadi itu, tidak pernah Nabi Adam merasakan seperti itu. Karena memang di surga itu nggak ada orang yang buang air kecil, buang air besar, gak ada. Lalu terus siapa setelah makan daripada makanan-makanan yang ada di surga, setelah minum daripada minuman yang di surga, keluar keringat. Bukan keluar kotoran, tapi keluar keringat. Keringatnya keluarnya baunya wangi. Karena tidak ada kotoran di surga. Nah, ini Nabi Adam karena makan buah tadi itu, akhirnya apa? Perutnya bergerak, tidak seperti biasanya, seperti ada yang mau keluar, tentunya kotoran. Akhirnya apa? Nabi Adam bingung, mau ditaruh di mana ini? Mau dibuang di mana ini kotoran? Akhirnya apa?
Nabi Adam keliling, cari tempat yang sekiranya pantas untuk meletakkan kotoran tadi itu. Bingung. Sampai akhirnya Allah merintahkan malaikat, coba tanya itu. Tanya Adam itu, Nabi Adam itu tanya apa yang mau dia lakukan. Akhirnya ditanya sama malaikat, "Ayyu syai'in turiduhu?" Apa yang kamu inginkan? "Ayyu syai'in turidu?" Apa yang kamu inginkan wahai Adam? Akhirnya Nabi Adam mengatakan, "Uridu an adha'a ma fi batni minal adza." Aku ingin meletakkan, mengeluarkan apa yang ada di dalam perutku ini daripada kotoran. Kemudian akhirnya dikatakan kepada malaikat, "Qul lahu." Katakan wahai malaikat, "Fi ayyi makanin turidu an tadha'ahu." Katakan kepada Adam, di mana tempat yang pantas untuk meletakkan daripada kotoran tadi itu? Ala furush, apakah di atas daripada permadaninya? Am ala surur, apakah di atas ranjang? Am alal anhar, apakah di sungai? Am tahta dhilalil asyjar, atau di bawah daripada pohon-pohonan? Hal tara huna, hal tara, apakah kamu melihat ha huna di sini makanan yasluhu lidzalik? Di tempat ini yang pantas untuk mengeluarkan kotoran dari itu, artinya di surga. Enggak ada yang paling, ya katakan wahai malaikat, Allah merintahkan untuk mengatakan seperti tadi itu. Katakan kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, tidak ada yang tempat mana mau diletakkan kotoran daripada itu. Akhirnya apa? Allah memerintahkan Nabi Adam untuk apa? Turun ke dunia. Ihbit ila dunia. Turun kamu ke dunia. Tempat yang untuk pantas untuk meletakkan kotoran yang ada daripada hasil makan buah tadi itu, kamu harus turun ke dunia. Nah, itu diantara asal usul Nabi Adam turun ke dunia. Nah, kan itu. Juga apa? Di surga nggak pantas juga untuk apa orang berbuat apa? Zalim. Tidak ada kezaliman terjadi di langit, di surga, nggak ada. Dunia ini katakan darul zalimin karena memang tempat untuk melakukan kemaksiatan, tempat dilakukan kezaliman, tempat dilakukan apapun daripada pelanggaran di dunia. Tadi di langit tidak ada, di surga tidak ada, di matahari nggak ada, di bulan tidak ada, dimanapun tidak pernah dilanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika di dunia, baru di situ ada pelanggaran, di situ ada kemaksiatan. Karena itu dikatakan dunia ini adalah darul zalimin, rumahnya orang-orang yang zalim. Disitulah terjadinya kezaliman, disitulah terjadinya maksiat, dan tempat daripada orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan fabi'satid darhiya, sejelek-jelek tempat tinggal itu adalah dunia. Tempat yang paling jelek, tempat yang paling mengerikan adalah apa? Bumi, dunia. Disitulah anak yatim tidak disayang, anak yatim dirampas haknya, hartanya anak yatim dimakan, ya. Kemudian orang lemah tidak dibantu, malah orang lemah apa? Orang lemah ditindas. Kemudian orang yang tidak ngerti, ya, orang yang tidak mengerti bukan diajari, tapi di dunia ini orang yang tidak ngerti tambah ditipu, ya, tambah di bodoh-bodoh, ya, dibuat ya seperti orang bodoh. Kemudian di dunia inilah perempuan tidak dihargai, perempuan bahkan dilecehkan, bahkan ada yang diperkosa. Di dunia ini adalah tempat banyak orang yang melakukan apa? Pembunuhan. Di dunia ini kadang-kadang melakukan kemaksiatan dan bahkan bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Karena itu Allah mengatakan kepada Nabi Adam, apa yang engkau cari wahai Adam di tempat yang banyak kezaliman, tempat yang banyak dilakukan pelanggaran wahai Musa. Itu Allah menegur kepada Nabi Musa. Apa yang kamu cari di dunia ini? Tempat yang banyak orang melakukan kezaliman. Karena itu Allah mengatakan di situ, keluarkan dari diri kamu mikir dunia. Tidak usah mikiri dunia. Kemudian apa? Pisah di dalam hati kamu, jangan kamu bawa untuk mikir dunia. Kenapa sih kok tidak boleh mikir dunia? Kenapa? Karena tempat terjahat, terjelek adalah dunia. Dunia ini sampai dikatakan dalam sebuah istilah, yaitu apa? Dunia ini diibaratkan dayyikul bab, sesuatu yang pintunya itu sempit.
pintunya sempit, ya tempatnya sempit. Tapi yang di dalam dunia, yang mau masuk dunia banyak, karena itu penuh. Dan orang yang mau memasuki dunia, mereka itu ya antri, mereka berdesak-desakan, mereka berebut. Kenapa? Dayyikul bab, pintunya apa? Sempit, isinya banyak, tempatnya kecil. Ya tentunya orang yang mau masuk berebut. Di situ terjadi apa? Terjadi kemacetan, ya, antri. Tapi kalau surga itu adalah apa? Dikatakan pintunya lebar luas, isinya, tempatnya lebih luas lagi tentunya. Karena itu orang yang mau masuk surga nggak mungkin antri, nggak ada antri. Pintunya lebar kok. Kemudian mau masuk surga mudah untuk masuki, tempatnya luas kok. Ya kalau dunia tempatnya sempit, tapi kalau surga tempatnya luas, orang yang masuk mudah. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya siapa yang dia terlalu ambisi dalam urusan dunia, dia semangat, berusaha dengan keras, berusaha untuk mendapatkan jabatan, baik itu DPR, wali kota, presiden, berusaha jadi raja, berusaha jadi bisnismen seandainya, berusaha jadi orang kaya. Tentunya karena sempit, karena tempatnya kecil, pintunya juga kecil, yang mau banyak, yang berebut banyak, ya tentunya nggak mudah untuk mendapatkannya. Mereka harus berebut, mereka harus apa? Mereka harus ya bersaing di dalam dunia. Kenapa? Karena tempatnya sempit, orang nggak mudah untuk mendapatkannya, sulit untuk mendapatkannya. Sehingga apa? Kadang-kadang satu jabatan yang cuman berapa orang diminati, direbutkan untuk banyak orang. Sehingga apa? Di situ yang terjadi akhirnya saling ikut, saling saling memfitnah, saling ya sampai berbohong. Walhasil kemaksiatan akhirnya apa? Terjadi karena apa? Karena tempat dunia itu adalah sempit, yang merebutkan adalah banyak. Bahkan kepala desa aja ya memperebutkan banyak. Kadang-kadang mereka kalau pemilihan kepala desa bahkan apa? Terjadi persaingan yang hebat ya. Sampai saling memfitnah, sampai cuman untuk mendapatkan apa? Jabatan kepala desa. Dan padahal jabatan untuk di dunia ini sementara dia dapatkan. Sementara yang dia dapatkan, tidak selama-lamanya. Tapi kalau dia pentingkan jabatan akhirat selama-lamanya. Tapi urusan akhirat ini gak ada yang berebut sebetulnya. Apa yang berebutkan? Mau sholat, fadhal, masjid terbuka tempatnya, kapanpun waktunya, tidak ada yang melarang. Mau baca Al-Quran bisa, mudah. Mau sedekah, gampang. Jalan menuju akhirat, menuju kebahagiaan akhirat ini, surga ini, mudah. Pintunya luas surga ini. Siapapun yang mau melakukan bisa. Nggak perlu antri, nggak perlu berebut, nggak perlu bersaing. Mau bersaing, bolehlah bersaing di dalam kebaikan. Ya dia 2 rakaat, aku 4 rakaat, dia 4 rakaat, aku 6 rakaat, gak apa-apa. Dia baca Al-Quran 1 juz, saya 2 juz, bagus. Semakin bersaing semakin naik pangkat, bukan disingkirkan. Ini untuk akhirat. Tapi kalau dunia ya seperti tadi itu ya, kalau pingin misalnya, saya pingin jadi kekasih Allah, saya pingin jadi orang pilihan Allah, saya pingin jadi wali, gampang, gak perlu rebutan kok, gak perlu kita berebut. Siapapun bisa taat kepada Allah, tinggalkan maksiat kepada Allah, kemudian istiqomah di dalam ibadah, diangkat jadi wali Allah, diangkat jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah mengatakan apa? Alladzina qalu rabbana, alladzi qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ya ketika mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah dalam taat kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, wah Allah akan menurunkan kepada dia rahmat, Allah akan menjadikan dia orang yang diridhoi, terus menjadi orang yang diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya sudah tempatnya lebar, luas, gak perlu berebut, gak perlu bersaing, peminatnya gak ada, peminatnya sedikit.
Kalau tempat-tempat maksiat peminatnya banyak, urusan dunia peminatnya banyak, untuk urusan akhirat padahal lebih kekal nikmatnya, padahal lebih mudah untuk mendapatkannya, padahal ya dia bisa mendapatkan kapanpun untuk beribadah kepada Allah, tapi ternyata apa? Enggak minat, peminatnya sedikit ya, bahkan apa? Banyak orang yang enggak mau. Ini termasuk orang yang pinter atau sebaliknya nih, orang yang bodoh. Sudah di sana tadi itu dunia dia dapatkan, belum tentu dia dapatkan dengan berebut. Kadang tidak dapat jabatan yang dia perebutkan. Apa pasti dapat? Enggak. Sudah banyak harta yang keluar, sudah banyak kemaksiatan dilakukan, ternyata tidak jadi. Dunia yang dia cari banting tulang sampai meninggalkan kewajiban, sampai melakukan maksiat, ternyata yang dia dapat sesuai dengan ketentuan Allah. Allah itu sudah tentukan kepada setiap orang rizkinya. Dengan usaha yang keras ataupun usaha yang biasa, tetap dia akan dapat itu rizkinya. Akhirnya Pak, sia-sia. Akhirnya Pak, ternyata yang dia dapat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya, yang lebih harus dipentingkan adalah apa? Adalah urusan akhirat. Karena itu Nabi Musa diingatkan, wahai Musa, untuk apa kamu itu terlalu mikir urusan dunia, mikir tempat orang-orang yang dolim ini? Keluarkan semua dari hati kamu urusan dunia, pisahkan dalam hati kamu urusan dunia. Kenapa? Bukan itu yang terpenting. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya tempat adalah dunia. Tapi Al-Habib Abdul Haddad mengatakan illa, kecuali. Wah, dunia jelek, berarti kita tidak boleh kerja, kita tidak boleh ya. Bisa, dunia itu jadi baik bisa. Tapi aslinya yaitu dunia, sudah kamu harus tahu. Dunia itu aslinya seperti itu. Tapi dunia ini juga bisa menjadi sabab kita bisa masuk surga. Karena dikatakan illa, kecuali li'amilin, untuk orang yang beramal. Amal apa? Amila fihal khair. Dia beramal di dunia itu apa? Kebaikan. Banyak berbuat baik di dunia, banyak ibadah di dunia. Dunia dijadikan untuk sabab untuk apa? Dia bisa bersedekah, dia bisa membantu orang yang membutuhkan. Maka kalau seperti ini yang dia lakukan, ketika di dunia dia banyak beramal baik, maka dikatakan fa ni'matid daru hiya. Maka tempat yang istimewa, tempat yang baik, tempat yang paling nikmat juga adalah apa? Dunia. Tergantung kita ini mau menjadikan dunia ini seperti apa. Kita mau jadikan amal kebaikan, bagus. Kalau kita nak berbuat amal, yes itu memang dunia. Kamu berarti tertipu dengan dunia. Kalau kita mikir sekarang, kita barusan menghadiri mungkin hall Solo ya. Kita hadir di hall Solo. Hadir hall Solo itu kalau kita lihat ya, contoh ini ya hall Solo ya. Kita lihat orang berbondong-bondong datang dari berbagai daerah. Banyak. Walaupun kabar mungkin tidak dikabarkan secara resmi, ya masih simpang siur, ternyata juga masih banyak yang hadir. Kenapa sih mereka kok antusias? Bahkan menunggu-nunggu kabar. Karena Allah berikan kepada hati mereka cinta kepada yang diholi. Apa diberikan di dalam hati mereka apa? Rasa cinta kepada orang yang dihori, yaitu siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mereka menyanjungnya, mereka yang mengikutinya, bahkan mereka padahal mereka tidak pernah hidup ya bersama Al-Habib Ali, tidak pernah kenal, tidak pernah menangi Al-Habib Ali, tapi mereka apa? Mereka cinta, mereka menyanjungnya. Kenapa? Karena yang diholi tadi itu mereka, orang-orang yang diholi tadi itu dicintai karena mereka banyak berbuat baik di dunia. Coba kalau dilihat sejarahnya, sejarahnya yang disebutkan di situ apa? Ini orang mulai kecil sudah ahli mempelajari apa? Ilmu, ya menghafal Al-Quran di saat kecilnya. Kemudian ketika beranjak dewasa, amal ibadahnya baik, bakti sama orang tuanya, kemudian sedekahnya. Bahkan dikatakan ya di zaman beliau dia pernah bersedekah menjamin daripada nafkah penduduk daripada Siwun selama 3 bulan atau 6 bulan. Dijamin semuanya. Wede penduduk Siwun, dijamin semuanya nafkah mereka.
ahli sedekah, tidak cinta dunia. Mereka ahli ibadah, bagaimana ibadahnya, bagaimana cintanya kepada Nabi, bagaimana semuanya ternyata yang dia lakukan di dunia apa? Kebaikan. Karena itu Allah memberikan di dalam hati orang-orang yang di sekitarnya, bahkan setelahnya tetap akan diingat, ya tetap dia akan diingat oleh orang-orang setelahnya bahwa dia adalah orang yang baik. Allah yang memberikan rasa cinta kepada hati mereka. Ini ketika di dunia seperti ini, berarti nikmatud dar hiya, senikmat-nikmatnya tempat tinggal adalah dunia. Kenapa? Yang menyebabkan dia bahagia di akhirat, berkat di dunia beramal baik sehingga dia bahagia di akhirat. Tapi kalau sebaliknya, kalau seandainya dia ternyata nggak banyak beramal di dunia, sebaliknya dia banyak beramal jelek, akhirnya yang dikenang bukan kebaikan, kejelekan yang dikenang. Nah, kalau kita lihat apa ada sejarah orang yang ketika menghadiri acara haul, ketika dibacakan manakibnya apa? Wakana radhiyallahu anhu, ya dulu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia yang di haul ini punya mobil mereknya ini, rumahnya sekian, kemudian duitnya ya sampai di ATM-nya sekian. Nggak ada yang diceritakan kebaikan daripada orang yang di holi tadi itu, sehingga dia dikenang, dia dicintai dengan tulus. Dia sing memaksakan dia untuk cinta kepada Habib Ali, enggak, cinta mereka. Bahkan hall terbesar itu sebetulnya dicintai. Kenapa? Karena banyak beramal baik di dunia, sehingga dicintai oleh semuanya. Bukan hanya cintai masyarakat, bukan hanya cintai manusia, dicintai Allah, diridhai Allah, disukai dan dicintai oleh penduduk langit semuanya. Kalau dia berbuat baik. Tapi itu tadi manakibnya semuanya kebaikan yang dia lakukan, bukan dunia. Sampai dikatakan man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, min dzakarin aw unsa, baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat itu. Ya, karena itu kalau ada orang di luar Islam beramal baik, beramal soleh, tidak dapat pahala. Syaratnya wa huwa mu'minun. Itu jangan sampai ada yang mengatakan orang yang di luar Islam kalau dia berbuat baik ya masuk surga. Ya keliru ini. Allah mengatakan wa huwa mu'minun. Dia beramal soleh, laki perempuan, tapi dia beriman, syarat mutlak gitu. Sekarang mulai banyak liberal-liberal mengatakan, walaupun dia bukan agama Islam, kalau dia orang baik masuk surga. Nggak bisa, syaratnya harus menjadi orang yang beriman. Wa huwa mu'minun. Katanya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah mengatakan aku akan menghidupkan dia di dunia dalam keadaan hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik. Hidupnya akan makmur di dunia, akan senang di dunia. Kemudian apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan aku Allah akan membalas kepada mereka dengan pahala-pahala terhadap mereka dengan apa yang terbaik, karena sebab apa yang telah mereka lakukan daripada amal soleh. Karena itu ketika kita beramal soleh di dunia, maka kita akan menjadi orang yang dikenang oleh manusia, dikenang oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan dikenang, dicintai oleh penduduk langit. Tapi kalau ada orang nggak beramal soleh, nggak mau beramal soleh, hanya bersaing dalam urusan dunia, sampai-sampai melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan, maka dunia yang dia cari seandainya dengan cara yang jelek, cara yang tidak baik, bukan dengan amal soleh, maka dunia yang akan dia cari akan hilang. Sampai kapan sih akan dia memiliki dunia? Dunia yang akan dia cari akan hilang. Tapi kejelekannya akan hilang? Enggak. Kejelekan seseorang akan dikenang juga. Sejarah
daripada ya sejarah kejelekan, sejarah kelam istilahnya, itu akan selalu diingat bahkan sepanjang masa. Oh dulu fulan Fir'aun sampai sekarang dikenang sebagai orang jelek, bukan kerajaannya, bukan hartanya, bukan, tapi apa? Tapi ternyata apa? Kesombongannya, kejelekannya, mengaku sebagai Tuhan. Ini dikenang Fir'aun adalah kejelekan. Namrud juga sama, Abu Jahal, mereka dikenang, tapi dikenang dengan kejelekannya. Siapa yang akan bahagia? Siapa yang akan bangga? Diceritakan bahkan turun-temurun, dari masa ke masa akan diceritakan kejelekannya. Yang kasihan akhirnya apa? Anak cucu mereka. Ternyata apa? Di antara keluarganya, orang tuanya tidak akan dibanggakan oleh anak cucu mereka. Justru sebaliknya, mereka akan malu karena memiliki orang tua yang jelek, yang ahli maksiat. Karena itu, jadilah ya orang-orang yang beramal soleh, maka apa? Maka akan ya berkah hidupnya yang pertama, karena Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kemudian akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak turunannya akan menjadi bahagia karena apa? Mendapatkan orang tua yang dia dikenang sebagai orang yang baik. Itu kita ini pikirkan, jangan kita pikirkan saat ini. Saat ini kita beramal apapun tidak ada yang tahu. Siapa yang mengatakan tidak tahu? Orang banyak tahu. Sehingga apa? Ini orang yang hidup di saat ini nanti akan menjadi apa? Berita orang setelah kita nantinya. Masa setelah kita ini akan dikenang sebagai orang baik atau sebagai orang jelek. Kan itu kita pilih. Jangan sampai kita dikenang sebagai orang jelek. Kita pingin dikenang sebagai orang yang baik. Kamu jadi pemimpin, dikenang sebagai pemimpin yang baik. Kamu jadi pejabat, kamu dikenang sebagai orang yang baik. Kamu menjadi orang alim, kamu dikenang sebagai orang yang baik. Kamu menjadi ustadz, dikenang sebagai orang yang baik. Kamu menjadi orang tua, dikenang sebagai orang yang baik. Jangan sampai sebaliknya. Oh, pernah menjadi pemimpin, pernah menjadi pejabat, pernah menjadi ulama, pernah menjadi ustadz, pernah menjadi orang tua, ternyata kenangannya jelek semuanya. Karena kita akan menjadi apa? Sejarah setelah kita. Karena itu buatlah sejarah yang baik, jangan sejarah yang jelek. Nah, karena itu dunia bisa menjadi tempat yang terjelek, dunia juga bisa menjadi tempat yang terbaik. Tergantung kita mau menjadikan tempat yang terjelek atau terbaik. Ketika kita beramal baik di dunia, maka kita menjadikan tempat yang istimewa adalah dunia. Ketika kita menjadikan dunia ini tempat yang jelek, kita banyak beramal kejelekan, maksiat, melanggar daripada perintah Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, maka kita menjadikan sejelek-jeleknya tempat adalah dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni mursidun lidzalim hatta akhudha minhu liman dzalamahu." Hei Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, ini mursidun, sungguhnya aku ini mengontrol, membidik lidzalim terhadap orang yang zalim. Hatta sehingga akhudha minhu, aku akan mengambil darinya liman dzalamahu terhadap orang yang dia telah menzaliminya. Artinya apa? Kalau orang berbuat zalim, jangan kamu harap kamu akan hidup bahagia. Jangan kamu harap kamu akan hidup senang. Kenapa? Karena orang yang zalim sudah dibidik sama Allah, sudah dikontrol sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertobat dan mengembalikan daripada kezalimannya, maka Allah akan membalasnya dengan balasan setimpal atau lebih parah. Karena itu, ya jangan kamu anggap kamu sekarang menjadi orang yang kuat, kamu bisa menzalimi orang seenaknya, dan kamu menganggap tidak akan ada yang membalasnya. Allah yang akan balasnya. Itu ketika ada orang kadang-kadang berani merampok, ya, membegal dengan kejamnya, dengan sadisnya, sampai berani membunuh, berani melukai, berani mengambil hartanya, ya memang dia dalam keadaan kuat. Tapi satu saat Allah akan menjadikan dia sebaliknya. Dia akan disediakan orang yang lebih zalim daripada dia akan menzalimi dia. Semua harta yang dia ambil akan diambil semuanya.
Bahkan dia akan mendapatkan apa yang seperti yang dia lakukan saat mendolimi orang lain, bahkan lebih parah. Pasti ada waktunya. Ndiono ceritani wong dolim mulai zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, sampai saat ini. Ada yang kekal, kemudian mulus, kemudian semuanya lancar. Akhir-akhirnya juga jatuh. Kerajaan Fir'aun kurang kuat apa? Penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia yang dolim, kemana-mana mereka semuanya. Mau tidak mau mereka akan runtuh, nggak akan kekal, nggak akan kuat. Kuatnya hanya sementara. Allah balasannya lebih pedih. Allah balasannya apa? Lebih besar. Karena itu biasanya orang yang dolim itu akan dibalas dengan orang yang lebih dolim daripada dia. Bukan karena orang soleh kadang-kadang, bukan dibalas oleh orang soleh kadang-kadang, tapi apa? Dibalas oleh orang yang sama seperti mereka, podo dolimi, bahkan lebih dolim lagi. Karena itu jangan macam-macam di dunia. Semuanya ada balasannya, baik dibalas di dunia ataupun nanti di akhirat. Karena itu kita harus apa? Kita harus harus berhati-hati daripada apa yang kita lakukan daripada kezaliman. Karena itu dikatakan wa mallahu bighafilin amma ya'maludz zalimun. Ya Allah itu tidak lupa, tidak akan dilupakan daripada apa yang telah mereka lakukan daripada orang-orang zalim. Yang dilakukan orang zalim itu enggak dilupakan, akan dibalas. Innallaha la yumli lidz-zalim fa idza hatta akhadahu lam yuflithu. Allah itu kadang-kadang membiarkan orang yang zalim melakukan kezalimannya, dilulu, dibiarkan melakukan kezaliman tambah kuat, melakukan kezaliman tambah dia banyak masanya, tambah banyak hartanya, tambah sehat seandainya. Tapi ketika Allah sudah ingin mengambilnya, ingin membalasnya, lam yuflidhu, tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis-habisan Allah akan mengajar dia. Karena itu jangan macam-macam di dunia, semuanya akan ada balasannya. Karena itu jangan kita bangga sebagai orang yang zalim, karena suatu saat Allah akan menjatuhkan daripada orang-orang yang zalim. Apalagi kalau sampai orang yang dizalimi itu berdoa, wah itu lebih bahaya lagi. Yang dikatakan doaul mazlum la yurad, doanya orang yang dizalimi itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mengatakan walaupun orang di luar Islam, ketika dizalimi, ketika berdoa dikabulkan. Apalagi orang yang beriman ketika berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala ansurannaka walau ba'dahin. Ketika orang yang dizalimi mengangkat tangan, aku akan menolong kamu, pakai nun taukid ini. Pasti aku akan menolong kamu walau ba'dahin. Walaupun tidak langsung, enggak spontanitas. Memang kadang-kadang Allah membiarkan, ingin tahu sampai mana kesabarannya orang tadi itu. Kemudian membiarkan orang zalim ini semakin zalim supaya azabnya lebih pedih. Dilulu kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti aku akan menolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menolong kamu walau ba'dahin. Walaupun nanti enggak spontan, walaupun setelah beberapa waktu. Kan itu Allah kalau membalas, Allah balasannya apa sih? Balasan Allah terhadap orang-orang yang zalim seandainya, Allah bisa memberikan kepada dia apapun. Kadang-kadang dijadikan jantungnya ada kanker, otaknya ada kanker, udah bingung enggak karuan dia. Enggak perlu diperangi, enggak perlu dimacam-macam. Allah akan berikan penyakit yang sedikit, kadang-kadang penyakitnya ringan, kadang-kadang penyakitnya sepele, tapi akhirnya dia menjadi orang yang hina gara-gara penyakit tadi. Coba kita lihat Namrud. Namrud meninggalnya kan apa? Seekor nyamuk. Seekor nyamuk yang pincang lagi. Nyamuk pincang masuk melalui telinga dan melalui hidungnya, masuk sampai ke otaknya, sampai kesakitan kepalanya, sampai dibentur-benturkan tembok sampai pecah kepalanya. Seekor nyamuk. Karena itu ketika kita menjadi orang yang zalim, maka Allah akan membalas. Karena itu jangan sampai kita berani-berani menjadi orang yang yang zalim. Sekarang juga banyak kadang-kadang meninggalnya karena nyamuk, nyamuk demam berdarah, nyamuk malaria, nyamuk kunyah-kunyah gitu karena nyamuk kadang-kadang meninggalnya nyamuk teblek mati.
Tapi meninggalnya gara-gara itu. Kenapa? Ya ini balasan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Tapi bukan berarti yang mati demam berdarah berarti itu orang zalim. Bukan. Maksudnya Allah kadang-kadang membalasnya dengan mudah terhadap orang-orang yang zalim, dan balasannya akan membuat dia menjadi orang yang menyesali seumur hidupnya. Karena itu ya bagi orang yang melakukan kezaliman harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah membalas daripada kezalimannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita mengisi dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai banyak kebaikan. Mudah-mudahan kita manfaatkan hidup di dunia ini untuk banyak melakukan amal soleh sehingga dunia menjadi nikmatud dar hiya, akan menjadi sebaik-baiknya tempat tinggal, istimewanya tempat tinggal adalah dunia. Dan jangan kita jadikan daripada tempat tinggal kita banyak melakukan maksiat, banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan kezaliman, sehingga ya kita mendapatkan dunia ini apa? Bi'satid daru hiya, sejelek-jelek tempat tinggal adalah dunia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.